Bagaimana kita bisa tahu bahwa perusahaan itu bisa bertahan ketika dia lagi susah. Ya. Tentu kita mesti tahu dulu karena komoditas harganya berfluktuasi. Jadi kalau hari ini tinggi, siap-siap nanti dia turun. Ya. Kalau dia harganya rendah, juga siap-siap sebentar lagi akan naik. Jadi selalu harganya selalu berfluktuasi. Habis naik, terus turun, habis turun juga akan naik. Ya. Jadi kalau perusahaan komoditas lagi susah, susahnya hanya sementara, paling 2 tahun. Ya, seperti itu susah. Nanti dia akan untung besar. Ya, untung besar. Jadi kita tahu dulu nih, sebentar lagi kalau udah rendah dia pasti akan naik tinggi. Satu. Yang kedua, belilah yang perusahaan-perusahaan tadi saya bilang. Saya beli Indika Energy karena modalnya kuat loh. Nilai pasarnya itu 100% perusahaan Indika Energy tadi saya udah jelasin hanya 550 miliar. Tapi di dalamnya masih ada modalnya 9 triliun gitu kan. Modalnya masih kuat, ada 9 triliun. Jadi kita tahu dia pasti bisa bertahan, masih bisa bertahan karena modalnya kuat. Jadi kira-kira gitu. Saya beli karena saya tahu sementara susahnya. Yang kedua, modalnya kuat. Jadi saya beli seperti beli Mercy harga bajai, udah saya beli aja lah. Dan nunggunya gampang tuh naiknya. Dari bajai sebentar lagi dia akan balik jadi Mercy lagi. Ya. Komoditas seperti itu sifatnya. Hari ini Mercy, besok jadi bajai, dari bajai besok lagi Mercy. Jadi waktu dia jadi bajai kita beli, kita tungguin sama dia jadi Mercy kita jual. Jadi kaya deh. Invest in bad time and sell in good time. And you will get rich. Itu ya. 99% masyarakat kita tidak percaya kata-kata ini. Saham is the best choice. Tidak percaya. Ada 2 orang kaya nih. Ya. Dia tidak pakai jam tangan Rolex. Dia tidak pakai berlian. Karena the goal is to be rich, not to look rich. Dia tidak pakai jam tangan Rolex. Ya. Kalau belum lama saya ikut pesta dari satu orang, ya makan. Terus saya nggak tahu. Ya. Saya pakai jam tangan Seiko yang sudah saya pakai dari tahun 2005, 17 tahun. Masih saya pakai karena nggak rusak-rusak. Saya nggak tahu orang yang duduk di sebelah saya itu, teman saya baru kasih tahu, Pak. Orang yang duduk di sebelah Bapak itu, dia pakai jam tangan 2 miliar loh. Tapi memang dia orang kaya sih. Crazy rich. Dia bilang, the goal is to be rich, not to look rich. Karena tujuannya adalah menjadi kaya, bukan kelihatan kaya. Menjadi kaya itu penting, kelihatan kaya tidak penting. Menjadi kaya itu penting, kelihatan kaya tidak penting. Tapi banyak sekali orang lebih suka kelihatan kaya daripada menjadi kaya. Masyarakat lebih suka kelihatan kaya daripada kaya beneran. Tapi karena ingin kelihatan kaya, menghabiskan uang banyak, sehingga nggak bisa kaya jadinya. Ini Mike Tyson. Dia dulu orang susah karena jadi juara tinju dunia. Dia jadi kaya. Dia dapat 400 juta dolar kalau kita supaya cepat hitung kali aja 15.000, 6 triliun. Akhirnya habis lagi uang itu karena hidupnya konsumtif, foya-foya. Dia pikir dia udah kaya, nggak bisa miskin lagi nih. Ternyata punya uang 6 triliun juga habis, ya habis. Jadi hiduplah hemat dan sederhana. Kan ada pepatah mengatakan hemat pangkal kaya, boros pangkal miskin. Ingat tuh, hemat pangkal kaya, boros pangkal miskin. Kalau nggak percaya lakukan deh boros-borosan. Ini terinspirasi dari orang yang bisa menggandakan uang.
Orang yang tidak dapat menggandakan uang mencari pengikut sebanyak-banyaknya untuk dimanfaatkan agar ia menjadi kaya, bukan pengikutnya yang kaya. Tapi orang yang dapat menggandakan uang tidak mau pengikut seorang pun. Saya tidak mempunyai pengikut seorang pun. Ada orang yang bikin Instagram followernya berjuta-juta. Lo Keng Hong nggak mau bikin Instagram, nggak mau punya follower satu orang pun. Karena saya tidak mau memanfaatkan follower saya. Saya tidak mau memanfaatkan orang lain. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Gak mau follower satu orang pun. Gak punya Instagram. Sekarang kenali apa yang akan dibeli dan beli apa yang kita kenali. Jadi kalau kita mau beli saham tentu kita harus tahu apa yang kita beli. Jangan beli kucing dalam karung. Ini di kafe saham di Bendungan Hilir. Kalau di Jakarta di Bendungan Hilir ada kafe saham, boleh ngopi-ngopi di sana. Di temboknya ada tulisan begini. Tuhan itu maha pengampun, tetapi bursa saham tidak kenal belas kasihan. Bursa tidak pernah memberi ampun kepada orang yang tidak tahu apa yang dia beli. Kafe saham di Bendungan Hilir, jangan lupa ya, Tete Tami nanti mampir. Tapi bukan saya punya loh, punya temen. Apa yang harus kita perhatikan kita membeli saham? Ya, jangan pernah membeli saham perusahaan yang dikelola orang yang tidak jujur dan tidak berintegritas. Kalau Anda mempercayakan uang Anda kepada orang seperti ini, uang Anda akan habis. Satu, jangan pernah membeli saham perusahaan yang dikelola orang tidak jujur dan tidak berintegritas. Jangan. Ya. Kalau saudara tahu orang ini nggak benar, jangan beli. Belilah perusahaan yang usahanya bagus. Inti contoh perusahaan yang bidang usahanya jelek, keren tapi jelek. Ya. Garuda Indonesia. Ini tahun 2017 nggak ada belum COVID loh. COVID mulai 2020. Rugi 200 yang paling bawah ya. Rugi 213 juta dolar ya, paling bawah 2017. Belum COVID udah rugi 213 juta dolar. Tahun 2018 juga belum COVID, rugi 175 juta dolar. Tahun 2019 rugi 38 juta dolar ya. Rugi yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Tahun 2020 ketika ada COVID ruginya 2,4 miliar dolar. Kalau dikalikan 15.000 berapa tuh 2,4 miliar dolar? Banyak deh. Tahun 2021 rugi lagi. 1,6 miliar dolar. Jadi 2 tahun udah rugi 4 miliar dolar loh. Kali 15.000 berapa? Padahal Garuda itu penumpangnya banyak, tarif tiketnya mahal, tetap rugi. Karena rugi, jangan beli, jangan pernah rugi. Belilah usaha yang untungnya besar, jangan beli untung yang kecil ya. Ini Pak Peter Gonta yang ngomong, jadi bukan saya ya yang ngomong, Pak Peter Gonta. Dia bilang, Komisaris Garuda Peter Gonta sebut Khairul Tanjung rugi 11 triliun. Kasihan banget rugi 11 triliun ya. Coba sebelum beli ngomong sama saya, pasti gak bakalan beli. Belilah perusahaan-perusahaan yang untungnya besar dan bertumbuh. Ya, ini contohnya BCA ya. Tahun 2017 labanya 23 triliun, 2018 25 triliun, 2019 28 triliun, 2020 ada COVID, turun banyak kredit macet. Turun juga masih gede, masih 27,1 triliun. 2021
loncat lagi labanya bertumbuh 31,4 triliun. Ya. Memiliki perusahaan yang untung besar seperti memiliki mesin pencetak uang. Wah enak ya. Kalau kita cetak uang ditangkap polisi loh. Tapi kalau kita memiliki perusahaan yang untung besar, sama aja kita memiliki mesin pencetak uang, sama. Ini contoh harga saham IPO BCA ya. Ini bukan rekomendasi membeli ya atau menjual. Ini hanya contoh, nggak boleh, bukan rekomendasi membeli atau menjual ya, contoh. Harga IPO BCA 1.400 tahun 2022 tahun yang lalu ya. Sudah di split 4 kali, 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, split 5 jadi 40 ya. Jadi saham yang satu dulu sekarang udah jadi 40 lembar karena dipecah-pecah sahamnya. Harga sekarang 7950 karena udah turun, ini belum di-adjust tiap hari kan harganya berubah, sekarang udah turun ya. Andai kata 7.500 saja kali 40 udah 300.000. Andai kata 7.500 saja udah 300.000 ya. Udah capital gain 20.000% lebih loh, 20.000%. Lebih untung mana beli saham BCA sama deposito di BCA? Deposito BCA kecil banget. Berapa sih? Saya nggak pernah taruh deposito di BCA. Paling 3% kali ya mungkin. Tapi kalau beli saham BCA 22 tahun untungnya 20.000%. Kalau kita beli 1 juta saham nilainya 1,4 miliar, kita tidur tiap hari santai, nggak usah kerja, santai aja tiap hari, santai. Tidur santai karena sleeping shareholder kan harus tidur kan, nggak usah ngapa-ngapain. Biarlah nanti direksi, komisaris, kepala manajer, karyawan semua yang kerja keras tiap hari. Kita pemegang saham tidur aja, punya 1,4. Ketika 22 tahun kita bangun, uang itu jadi berapa? Jadi 300 miliar. 300 miliar. Ini bukan cerita halusinasi, ini kisah yang sudah terjadi. Ini kisah yang sudah terjadi, bukan hayalan. Jadi orang-orang yang pegang saham BCA bertahan sampai sekarang dia jadi orang yang kaya loh. Perlu kerja nggak? Enggak. Tidur aja dan tiap hari bersenang-senang saja. Ketika kita sudah memiliki saham perusahaan yang hebat, yang terbaik adalah tidur. You don't pick stocks, you pick companies. Yeah, but when I was 11, I picked stocks. I had the whole wrong idea. I thought stocks were things that went up and down, and I charted them. I read books on technical analysis. I read everything. And I thought the important thing was to predict what a stock would do and predict the stock market. And then I read Ben Graham, and I realized that I was doing it exactly the wrong way when I read the book, The Intelligent Investor. And from that point, I never bought another stock. I bought businesses that happened to be publicly traded. But I became an owner of a business, and I did not care whether a stock went up or down the next day or the next week or the next month or the next year. And I didn't have any idea what it would do. I didn't know what the stock market would do, but I knew businesses.